Dari sisi yang tadi sudah kita sampaikan, apakah ada kriteria gitu? Kriteria orang tua itu sebetulnya ada macam-macamnya, atau misalkan dari salah satu tadi kriteria orang tua efektif, nah yang lainnya apakah ada lagi kriteria yang lain nih, termasuk kriteria apa sih sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya gitu ya? Silakan. Ya, berbagai pola asuh itu banyak ya yang diterapkan oleh orang tua gitu. Nah, dari macam-macam pola asuh itu akan membentuk beberapa kriteria pengelompokan ya. Apakah kita tuh tipe orang tua yang A, B, C, itu ada beberapa gitu ya. Di antaranya ada tipe orang tua yang overprotective. Jadi yang mengatur banget, terlalu khawatir sama anak gitu ya. Terus menganggapnya selalu negative thinking sama anak. Anak misalnya pengen istirahat di kamarnya saja tapi nggak mau diganggu gitu, dia udah kecemasannya sudah timbul gitu. Orang tua tuh gitu ya, iya, takut, aduh ini anak kenapa, ada masalah apa, padahal anak sebenarnya cuma pengen istirahat doang gitu ya. Nah, dengan pola asuh yang seperti itu akhirnya si anak nanti akan merasa bahwa aduh saya tuh kok diawasi terus gitu ya, menjadi kurang percaya diri, tidak mudah percaya sama orang lain, akhirnya dia akan sulit melangkah gitu untuk mengembangkan karirnya. Iya, gitu, orang tua apa itu tadi overprotective ya. Ya. Kemudian ada juga yang tipe orang tua itu over permissive, itu sebaliknya. Berlawanannya. Jadi over permissive itu yang terlalu mengabulkan semua keinginan anak. Pokoknya yang penting anak happy, dikasih aja gitu ya, diberikan kesempatan aja. Betul. Pengen main sampai larut malam misalnya, silahkan, tapi anak gitu. Karena orang tua tuh takut anaknya jadi sedih, jadi gimana, akhirnya membolehkan. Nah itu juga nanti bahkan dengan cara seperti itu si anak akan merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan, justru akan merasa kurang senang gitu ya, dalam kejiwaannya tuh nggak nyaman gitu. Nah sebenarnya dengan pola seperti itu si anak juga jadi merasa bahwa saya itu tidak diinginkan keberadaannya gitu. Jadi ada mengarah ke sana. Gitu, ya. Iya, dibiarkan seolah-olah seperti itu ya. Ada juga yang tipe orang tua tuh over demanding. Over demanding itu yang terlalu banyak tuntutan sama anak. Misalnya ya, hal kecil aja yang kita nggak kerasa lakukan. Anak ketika belajar berdiri, terus dia mau jatuh tuh kita udah dari jauh-jauh udah awas gitu ya. Itu memang orang dewasa itu harus mengawasi pergerakan anaknya gitu, tapi bukan berarti harus segalanya menjadi solusi gitu. Kemudian ketika anak misalnya belajar sesuatu dan dia nggak bisa terus sampai sedih gitu ya, si anak sedih yang gimana gitu karena nggak bisa seperti temannya atau dia. Nah jadi si anak orang tua itu nanti menjadi solusi lagi buat anak. Sini, ini contohnya kayak gini. Jadi sikap yang seperti itu over demanding namanya. Nah dengan pola asuh yang seperti itu, maka si anak nanti akan berusaha menjadi seorang yang ambisius. Dia setiap cita-citanya, keinginannya itu harus tercapai gitu Pak. Harus tercapai. Kadang-kadang tidak memikirkan di lingkungan sekitarnya. Yang penting gimana caranya saya pengen A, saya harus bisa dapetin A. Betul. Gitu. Nah, akhirnya lingkungannya menjadi nggak nyaman sama dia gitu. Betul, iya. Betul. Jadi memang pola seperti itu, tentu setiap pola tuh ada kelebihan, ada kekurangan ya. Nah, kelebihannya untuk over demanding mungkin si anak akan lebih cepat mencapai cita-citanya. Tapi kekurangannya kadang-kadang itu dalam kondisi tertentu si anak kadang berbohong. Betul. Kadang jadi menginjak dalam tanda kutip ya, menginjak temannya dengan cara yang tidak suportif gitu. Betul, iya. Ya, banyak sih sebetulnya ada dikelompokkan 6 jenis tipe orang tua ya. Nah, berikutnya ada yang tipe orang tua itu rejection. Iya, rejection. Jadi nge-reject gitu ya. Nge-reject judulnya aja udah nge-reject, menolak gitu. Udah menolak ya. Iya, misalnya ketika sibuk sekarang tuh meskipun WFH ya, tapi kegiatan aktivitas pekerjaan tuh kan juga banyak gitu ya, banyak. Nah, sehingga orang tua tuh menjadi sibuk. Dalam kesibukannya kemudian ada iklan nih, anaknya minta tolong
ngapain gitu ya. Nah, orang tua belum anaknya selesai bicara itu sudah jangan ganggu dulu, sini pokoknya mama lagi fokus dulu nih sama kerjaan. Nah, itu udah reject. Padahal anak belum selesai menyampaikan. Menyelesaikan apa yang dipinta tolongnya, Bu ya. Iya, itu tipenya rejection. Iya, lama-lama si anak jadi sudahlah, males. Sudah tidak ada harapan kebayang, gitu. Jadi akhirnya anak jadi mudah putus asa. Betul. Gitu. Nah, ada juga yang tipenya ini buat orang tua ya. Orang tua misalnya saya pengen anaknya jago ngaji. Gampang, sekarang banyak ustadz. Misalnya panggil aja bayar, gitu ya. Bayar aja. Tapi setelah belajar dengan ustadznya tidak diulangi lagi dengan orang tua. Betul. Nah, itu termasuk ke orang tua yang dry cleaning. Jadi dry cleaning ya, bahasanya dry cleaning. Ya yang gampang aja. Yang dry cleaning gitu ya, yang cuci tangan. Betul. Gitu, yang dia penting beres. Pengen gitu, tahu beres gitu. Kayak baju kotor, solusinya ya udah sekarang ada laundry gitu. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian satu lagi nih, yang terakhir adalah yang orang tua ideal. Tentu orang tua yang ideal itu yang orang tua efektif tadi. Iya, gitu. Berarti memang dari tipe kriteria yang tadi kita sampaikan memang sesuai dengan topik kita tadi ya, bahwa topik kita tadi bagaimana caranya menjadi orang tua yang efektif. Berarti masuk ke kategori yang tipe orang tua ideal itu yang sendiri. Ideal, ya. Nah, jadi memang itu para pemirsa sekalian, dari apa yang kita sampaikan ini memang ada beberapa karakter atau tipe orang tua dalam pola pengasuhan yang mungkin salah satu dari tadi kita termasuk tipikal yang mana gitu ya Bu ya. Kalaupun memang harapan kita dari apa yang kita sampaikan memang ideal dan efektif itu jelas salah satu tipikal yang memang harus diraih atau dimiliki oleh semua orang tua dalam pola pengasuhan terhadap putra-putrinya. Sehingga dengan pola efektif dan ideal tadi, apa yang dituju mungkin win-win solution tadi bisa ditemukan ya. Orang tua masuk ke dunia anak bisa mengikuti orang tuanya, enggan untuk menolak gitu, dibanding dengan tipikal karakter orang tua yang selain ideal dan efektif itu. Nah, itu memang harapannya yang kita sampaikan para pemirsa sekalian, sehingga dari apa yang kita sampaikan ini bisa jadi referensi nih buat semua orang tua ya dalam melaksanakan pola asuh terhadap putra-putrinya, sehingga nanti hasilnya bisa kita rasakan secara bersama gitu ya, bahwa ketika kita memberikan pola asuh sesuai dengan tipikal efektif ideal, hasilnya pun akan berbeda dengan tipikal yang tadi ada sampai bahasanya apa Bu? Rejection ya. Reject bahasanya udah reject gitu ya. Nge-reject, dry cleaning ya, dry cleaning tipikal orang tua. Kemudian apalagi demanding ya. Demanding gitu ya. Jadi memang walaupun itu tetap ada sisi positifnya gitu ya. Tapi memang harapan kita orang tua ideal lah yang menjadi tujuan daripada orang tua dalam rangka mengasuh atau mendampingi pola asuh kepada putra-putrinya, sehingga apa yang diharapkan tadi tercapai sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Ya mungkin itu para pemirsa yang budiman, dari apa yang kita sampaikan tadi, barangkali memang masih ada yang mau mengetahui lebih jelas atau lebih lanjut, bisa untuk bertanya di kolom komentar ya. Ibu Laili selalu konselor dan guru BK di SMP Jadi Kejanju selalu bersedia, karena memang jiwanya sudah jiwa konselor ya, jiwa pendampingan gitu ya, jiwa pendampingan, apalagi sudah malang melintang di dalam dunia parenting gitu ya, sehingga ketika butuh konsultasi, butuh komunikasi, bahkan butuh solusi, bisa untuk berkomunikasi langsung. Bisa di kolom komentar, silahkan para pemirsa untuk mengisi atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya sehingga kita bisa sampaikan jawabannya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dari pertemuan kita hari ini atau sesi bahasan kita hari ini. Tetap di program Cendekia Juara di Cendekia TV, khususnya di program parenting. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kami haturkan terima kasih Ibu Laili Qadarsi yang telah menyampaikan bahasan materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh pemirsa Cendekia TV.